asatidz dan jemaah Majelis Al-Mubarakah, rekan-rekan bertugas dari Kursus Al-Mubarakah dan semuanya yang kami hormati. Kita lanjut malam ini, kita membahas tentang ayat yang ke-39 dari surah Yasin. Wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Wal qamaru qaddarnahu, kami telah menentukan terhadap manzil-manzil atau garis edarnya, hatta ada, sehingga dia kembali, ay qaddarna lahu manazil, ay kami telah menentukan lahu terhadap bulan, manazilu garis-garis edarnya. Jadi qara'a Ibnu Katsir wa Nafi wa ahlu Basrah wal qamaru birraf'i li qawlihi ta'ala wa ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahar wal akharuna bin nasbi li qawlihi qaddarnahu ay qaddarnal qamara manazilu. Jadi kata ulama, lafaz al-qamaru, kita biasa membaca wal qamaru qaddarnahu. Jadi lafaz wal qamaru ini bisa dibaca dua. Kata ulama di dalam Ibnu Katsir dan ulama Basrah bisa dibaca dengan rofa. Pertama bisa dibaca dengan rofa, wal qamaru qaddarnahu manazila, itu bisa dibaca yang pertama. Kenapa? Ketika dia dibaca rofa, berarti kedudukannya dia menjadi mubtada. Berarti kalimat di awal kalimatnya. Jadi wal qamaru bisa bin nasbi, bisa dibaca dengan nasab. Jadi dibaca wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ila akhir. Ketika dibaca nasab, maka kedudukannya kata ulama dia menjadi maf'ulun bihi muqaddam. Jadi kalau di dalam nahwu itu ada mubtada, ada khabar, ada fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi ada fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. Nah, tetapi ini beda. Ini ada maf'ul dulu, baru fi'il, fa'il. Itu namanya maf'ulun bi muqaddam. Idza sarul qamaru ila akhirih manaziluhu daqqah. Jadi ketika bulan ini sampai pada garis edar terakhirnya, daqqah, maka dia menjadi lembut, lemas. Ulama menjadi lemas. Fayasirukal urjunil qadim, maka dia bulan ini akan menjadi seperti tandan tua atau ujung dari kurma yang sudah tua. Kal urjunil qadim, dia ngomong kurma kering koncon. Nah, seperti itu. Wa huwa 'udul udkil ladzi 'alai syamari fashabuhul qamaru fi daqqihi wa sigharihi bi akhiril manazili kal urjuni. Jadi ketika sampai pada garis akhir dari edarnya itu, dia akan semakin mengecil sampai batas garis edarnya kal urjun, seperti ujung dari kurma yang mengering itu. Al muradu bil qadimi al atiq. Yang dimaksud dengan al qadim di sini adalah yang sudah tua, di sini adalah al atiq. Itu sudah lama, sudah mengering dia, al atiq. Nah, ini. Terus lasyamsu yang bagilah antudrikal qamaru. Lasyamsu, tidak matahari itu yang bagi akan melampaui laha terhadap bulan, antudrikal qamara, tidak akan mendahului bulan. Aila yadkhulun nahar 'ala al-laili qabla inqidha'ihi. Maksudnya adalah kata ulama, tidak akan pernah ada ceritanya siang itu akan memasuki malam sebelum masa siang itu memang habis, waktunya sudah habis. Tiba-tiba kita siang baru jam 3, tiba-tiba malam, tidak mungkin terjadi.
Artinya inqido'in nahar, siang dulu waktunya habis baru akan muncul malam. Begitu juga sebaliknya, malam habis baru dia akan muncul siang. Bal huma yata'aqabana bihisabin ma'lum. Akan tetapi mereka ini akan berjalan sesuai dengan hitungan maklumin yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui. La yaji'u ahaduhuma qabla waqtihi. Mereka tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah datang sebelum datang waktunya. Kalau belum datang waktu siang, maka tidak akan pernah datang. Ketika waktu malam belum sampai, maka juga malam tidak akan pernah datang. Wa qila la yadkhulu ahaduna fi sultanil akhar. Dikatakan juga, kata ulama, bahwa matahari dan bulan ini, bulan tidak akan dia menempati kekuasaannya matahari juga sama seperti itu. Masing-masing dia menghormati tugas masing-masing. Fa'idza jatama'a, tetapi ketika ijtama'a, keduanya antara matahari dan bulan telah bersatu, ai fa'idza adraka kullu wahidin sahibahu, ketika telah datang, di awal kan sudah saya jelaskan bagaimana ketika bulan menempati tempat matahari. Ketika keduanya itu menyatu dia dan mendatangi sahabatnya, bulan mendatangi sahabatnya matahari, qad qamatil qiyamah, maka itulah tanda bahwa kiamat itu benar-benar telah sampai. Wakila, dikatakan pula kata ulama, la samsu yang bagilah antudrikal qamar yang dimaksud di sini ayat ini adalah ay la yajtami'u ma'ahu fi falakin wahidin. Dia tidak akan pernah dia itu berkumpul fi falakin, di rel atau jalan wahidin yang sama. Tetap beda dia, ada relnya masing-masing. Matahari, bulan, bintang ada jalannya masing-masing. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak tabrakan. Nanti di belakang ini kita ada dijelaskan oleh tafsir ini bahwa masing-masing itu mereka tidak akan saling menempati tempat yang bukan tempatnya, kecuali nanti ketika hari kiamat yang seperti yang jelaskan di depan tadi. Walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Dan walal lailu, dan tidak akan pernah malam, sabiqun nahar mendahului siang, wa kullun, dan semuanya di antara bulan, matahari, fi falakin yasbahun, di dalam garis relnya itu, yasbahun, mereka itu sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yattasilul lailu bil laili bal yakunu bainahuma nahar fasilun. Mereka tidak akan menyatu antara siang dan malam. Tak ada repuan, engkan siang enggak kau keluar sedih baik, engkan malam hendi gendo tang bektok hinarlah, enggak kau keluar, akhir keluar bareng tak kira. La yattasil al-lailu bil laili bal yakunu bainahuma nahar. Tidak akan ada malam kemudian malam lagi tanpa adanya perpisahan oleh siang. Tidak akan. Ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli wahidin minhuma falakun 'azimun. Dan di antara salah satu dari keduanya itu udah ada rel yang dari yang maha agung, yajri fi dzalika kama yajri hitani bil bahri, yang berlaku terhadap matahari dan bulan itu sebagaimana berlakunya ikan-ikan di lautan. Maksudnya apa? Beda. Adakah kita pernah melihat ikan itu tabrakan di laut? Tidak ada. Karena sudah diatur oleh Allah Ta'ala, itu jalan mereka itu masing-masing. Makhluk yang ada di bumi ini yang sering tabrakan itu binatang itu hanya satu saja. Itu diceritakan di dalam kitab itu ketika di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika bumi ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk lagi kecuali makhluk yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Makanya ulama menjelaskan bahwa fase manusia ini ada dua. Ada fase pertama itu adalah dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, dan fase yang kedua adalah di masa Nabi Nuh sampai hari ini dan insya Allah sampai kiamat. Kenapa? Karena di masa Nabi Nuh, makhluk yang tidak naik ke dalam kapal itu semuanya ditenggelamkan, mati semuanya. Jadi diceritakan itu makhluk yang satu ini apa?
Itu namanya semut, bilis. Kenapa semut itu? Nah, ini ceritanya pernah saya ceritakan tentang cerita bagaimana anjing dengan kucing. Ketika ada di dalam kapal Nabi Nuh siaran. Awalnya dibiarkan oleh Nabi Nuh di dalam kapal itu, masing-masing pasangan itu dia kawin dia di kapal itu. Akhirnya makin beranak, makin banyak kapal ini. Dia khawatirkan kebanyakan beban. Akhirnya apa? Nabi Nuh ini memerintahkan kepada semua penduduk kapal, semua penduduk kapal mulai hari ini dilarang untuk akhirnya apa? Karena sudah dilarang, ada binatang yang bangkang. Siapa? Anjing. Anjing membangkang. Ternyata kimujo dia. Tamu bi koceng. Laporatin Nabi koceng ke Nabi Nuh. Akhirnya apa? Dua-duanya dikutuk oleh Nabi Nuh. Yang pertama, anjing itu ketika kawin dia pasti ngangkat sokona. Ibita. Tak betul ibita. Yang kedua, kucing dikutuk oleh Allah. Apa kutukannya? Karena dia menyebarkan aib orang lain meskipun itu kebenaran. Bener, benih fitnah, lakar bener. Cara takin ke orang aib orang itu kiyokom bina-bina. Dikutuk. Itulah kucing. Makanya kucing itu kalau kawin dia ada sekampung ini ngebli. Wow. Kucing. Itu kutukan Nabi Nuh. Setelah ada itu pelanggaran itu, akhirnya Nabi Nuh membuat maklumat tidak boleh. Semua penduduk kapal tidak boleh berhubungan kelamin. Akhirnya kalah di Nabi Nuh. Diambil oleh Nabi Nuh itu kelaminnya semua kalah. Semua kelamin makhluk yang ada di dalam kapal itu diambil semua. Diletakkan oleh Nabi Nuh. Akhirnya semua tak ada kelamin. Setelah sampai, air sudah surut, kapal sudah menyandar. Akhirnya apa kata Nabi Nuh? Silakan. Sekarang kita sudah sampai. Ambil masing-masing kelaminnya masing-masing. Rebut semua binatang, termasuk juga manusia noro. Kalah. Akhirnya betul salah kalah. Salah ambil dia kelaminnya. Siapa yang salah? Satu yang salah itu tertukar kelaminnya itu kerbau dengan kuda. Sebenarnya kelamin kuda itu punya kerbau. Yang punya kerbau itu punya kuda. Makanya kuda itu selamanya dia itu nyengir tuh. Hehehe. Kuda senang dia gelar apa oleh seraja. Pun kerbau apa mi? Asal lo kesem temen kalah. Kenapa? Karena kelamin kuda tertukar dengan kerbau. Teporok. Jadi semut ini masing-masing semuanya ngambil kelaminnya masing-masing. Semut ini ketinggalan dia. Senjata tak tulis nih. Akhirnya sengsal, hilang. Kelamin semut ini bahkan kemudian hilang, tak ketemu. Karena tidak ketemu, itulah makanya sampai hari ini semut itu setiap dia ketemu sama semutnya atau cetat. Kenapa maksud kesan? Benih ayam cium itu benih sebenarnya. Kenapa? Apa bahasanya? Kita saja yang tak paham. Kalau kata kitab bahasanya, kalau di bahasa Indonesia kan, gimana? Ketemu dah? Enggak. Ketemu boleh? Gimana? Ketemu dah? Enggak. Sampai mancing dia nyari pahalaan. Itu semut itu. Jadi sampai hari ini hilang punya semut itu. Temu. Jadi saya ngatin kita aja sampai hilang, sampai dia temu bahaya.